Kita uji coba HTB 2FO 4 LAN. Ya, ini katanya support PoE 12 volt gitu ya. Memang ada beberapa spesifikasi HTB yang katanya support PoE mulai 5 volt, ada yang mulai 12 volt, ada yang sampai 24 volt. Bahkan untuk PoE ini, untuk HTB ini katanya support sampai 35 volt, tapi saya tidak berani mencoba, tapi orangnya memberikan garansi bahwa bisa sampai 35 volt. Jadi teman-teman jangan berpatokan pada HTB ini. Tiap HTB itu ada spesifikasinya tersendiri. Ada yang cuma support jack DC itu aja. Ada yang support PoE, ada yang PoE reverse. Artinya PoE reverse itu di sini dicolok power PoE, dan di sini mengeluarkan, di jack DC-nya mengeluarkan arus juga. Fungsinya apa? Fungsinya bisa dipasang kipas atau dipasang jack DC lagi untuk disambung dengan switch hub gitu kalau kurang gitu ya. Oke, kita coba. Ini pakai PoE, dan PoE-nya sistemnya adalah apa istilahnya ya, redundant, saling mengisi lah. Artinya kalau di sini dipasang PoE juga, terus empat-empatnya dipasang PoE, ini nggak masalah. Artinya jika power dari sini mati, misalkan pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, pelanggan D gitu ya. Jika power atau listrik di rumah A mati untuk mensuplai HTB ini, maka akan digantikan oleh pelanggan yang lain gitu ya. Kita contohkan di sini saya ada PoE 12 volt, kita coba dulu. Ini berapa volt? 12 ya kayaknya. Ya, oke, 12 volt. Yang 12 volt di sini ada juga PoE 12 volt. Dan saya sarankan untuk PoE-nya sama ya. Kalau 12 volt ya 12 volt semua gitu. Kalau 9 volt 9 volt gitu. Ini kebetulan HTB saya support katanya mulai, kenapa saya bilang katanya, karena kan penjual yang bilang di spesifikasinya mulai 5 volt sampai 35 volt katanya, dan support PoE reverse juga gitu ya. Oke, kita coba di sini untuk kabel PoE 1. Nah, bisa nyala gitu ya, dipindah-pindah pun bisa nyala. Oke ya, bisa nyala. Dan kita coba pakai 2 PoE ya. Nah, ini bisa nyala juga. Nah, gini ya, jadi pakai 2 PoE pun bisa nyala. Misalkan dari rumah satu mati gitu ya, jadi contohnya di rumah satu mati, tidak saya cabut, tapi saya cabut dari PoE nya aja. Mati misalkan dari rumah satu, nggak kelihatan ya kalau saya cabut. Kalau saya cabut dari powernya, cabut dari sini aja. Nah, ini masih nyala. Lalu nyala lagi rumah satu, ya tetap nyala ya gitu ya. Atau rumah satunya mati untuk powernya, yang mensuplai daya untuk HTB ini masih nyala. Oke, nyala dua-duanya. Misalkan ini empat-empatnya bisa diisi PoE, jadi powernya ini bisa diambilkan dari rumah pelanggan. Nah, ini fitur yang terakhir adalah PoE redundant ya, redundant. Artinya kalau di sini masuk power, di sini bisa keluar power gitu ya. Kita coba, ini saya masukkan. Sebentar. Ini saya pakai voltase, cek voltase gitu ya. Kita coba. Ya. Masuknya sisanya sisa 11,2, masih cukup lah untuk menyalakan router ya. Kalau mau menyalakan switch hub, kalau switch hubnya butuh 5 volt ya tinggal di step down aja dari sini gitu ya. Ini sama aja. Nah, ini bisa 11 12 gitu ya. Misalkan saya satu ditarik, nah gitu ya, tetap aja keluar. Dan jika salah satu power PoE nya mati gitu ya, ini gak ada jeda ya teman-teman, jadi enak untuk supply daya HTB dari pelanggan gitu ya. Sedangkan di pelanggan ini kan misalkan ke pelanggan ya, LAN ke pelanggan, di ujungnya kalau nggak mau ribet, nggak mau pakai splinteran, ujungnya disobek aja gitu ya.
pakai jack DC kayak gini ya, pakai jack DC kayak gini. Tapi untuk adaptornya nanti di router pelanggannya apa namanya, di splitter, jadi pakai jack DC tambah jack DC satu lagi. Jadi satu jack DC nya ke router, satu jack DC nya kayak gini nih ke untuk menyalakan HTB dari PoE. Kelihatan ribet memang ya, kelihatan ribet, tapi bagi yang sudah terbiasa pasang 1, 2, 3 kali aja sudah bisa gitu ya. Dan satu lagi teman-teman, pengalaman buruk saya sebenarnya, HTB ini selain bisa dinyalakan melalui PoE juga bisa dinyalakan melalui jack DC gitu ya. Sedangkan kalau jack DC ini dipasang di sini tidak keluar apapun. Jadi fungsi redundannya cuma kalau di PoE ini yang dipasang power, di sininya keluar. Tapi kalau di sini dipasang power, di sini nggak keluar apapun. Mungkin ada tipe HTB lain yang di sininya kalau dipasang power, jack DC-nya di PoE-nya keluar power. Memang tiap-tiap HTB itu berbeda-beda. Bahkan saya pernah beli HTB itu ambilkan kuring. Pernah beli HTB, kata yang penjualnya itu support sampai 12 volt gitu ya untuk jack DC nya. Itu yang kuning yang tidur itu loh. Nah bukan, nah itu ya, seperti ini teman-teman HTB nya. Saya tidak saya tidak menyebut tokonya ya gitu ya, tapi gak enak lah, intinya seperti ini. Tapi menurut teman-teman yang lain, HTB ini juga support 12 volt gitu. Untuk jack DC-nya, support 12 volt. Sedangkan ini support PoE juga. Cuma ini tidak redundant kayaknya. Cuman pada saat saya tes memasang 12 volt langsung terbakar. Di sini ada langsung terbakar. Jadi kalau mau pakai HTB seperti ini, yang mau pakai jack DC itu amannya pakai 5 volt, karena rata-rata untuk HTB itu mau yang 4 LAN 2 FO atau saya tuh pakai sekarang 6 FO 2 LAN itu bisa nyala dengan 5 volt. Jadi pakai adaptor yang 5 volt gitu ya. Atau jika penjual benar-benar yakin ini support 12 volt, pada saat di unboxing itu di unboxing dari awal, dibuka paketnya, lalu sediakan adaptor 12 volt, lalu langsung dicolokkan ya gitu ya. Kalau nggak ada masalah berarti memang benar-benar support 12 volt. Saya amat sangat yakin pada saat ngecek ini. Pertamanya saya cek dengan adaptor 5 volt nyala, udah saya konfirmasi ke penjualnya, selesai transaksinya. Lalu saya cek ini bisa sampai berapa volt, saya tanya gitu. Ini 12 volt bisa bos, katanya gitu. Oke, sudah saya konfirmasi, terima. Lalu apa namanya, saya tes pakai adaptor 12 volt 1,5 ampere ya, 1,5 ampere apa tuh ya, 1,5 ampere bawaan router, dan ternyata ini terbakar itu teman-teman, terbakar. Dan kalau ya masa karena ampere lebih, karena ampere lebih harusnya gak masalah. Kayak router ini kayak HTB ini katanya support 12 volt. Mari kita coba sekalian ya, support 12 volt katanya. Tapi untuk amannya teman-teman pakai yang 5 volt saja untuk input dari jack DC nya. Kecuali dari PoE bisa pakai 5 volt, bisa pakai 9 volt, bisa pakai 12 volt bebas. Oke, kita coba. Ini katanya support 12 volt. Oke, saya ada ini 12 volt. Mari kita cek lagi ya, 12 volt ya teman-teman, 12 volt. Nah ini kita coba nyalakan pakai 12 volt. Bismillah. Bisa, harusnya seperti ini, harusnya menyala seperti ini. Dan di sini pada saat terhubung ini terbaca 11,9 volt dan ampernya 0,1 ampere. Harusnya seperti ini menyala dengan normal, maka 12 volt. Jadi ini benar-benar support 12 volt. Tapi untuk amannya sebaiknya teman-teman pakai yang 5 volt meskipun support 12 volt biar gak terlalu panas. Itu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman pengalaman saya pribadi.
seputar dengan HTB. Dan jujur aja, karena selama ini saya tidak pernah, bukan tidak pernah sih, dulu cuma pernah upload cara pemasangan HTB gitu seperti apa gitu ya. Waktu musimnya masih HTB sepaket AB gitu, nggak ada yang 2FO 4 LAN seperti ini. Saya pernah upload, dan saya lama nggak upload karena emang, maksudnya nggak upload tentang HTB karena emang nggak main HTB, dan baru kali ini saya nyoba main HTB. Ya, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Dimas Alfaruk, tidak maksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Video ini saya bikin untuk teman-teman yang juga baru belajar, jadi bukan dibikin untuk para master yang sudah paham tentang fungsi HTB, apalagi yang sudah main OLT dan lain sebagainya. Gitu aja. Oke, terima kasih, selamat menjalankan aktivitas puasa Ramadan bagi yang menjalankan, dan salam sehat untuk kita semua. Saya Dimas Alfaruk.